Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kota tepian pinggir sungai yang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa, sangat ramai dengan geliat ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, kota Banjarmasin memiliki visi dan misi Banjarmasin Baiman, Barasih Wan Nyaman, dan lebih bermartabat. Visi Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat dirumuskan dalam 6 misi dan 20 program prioritas dengan tema utama Banjarmasin sebagai kota sungai menuju gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Permasalahan yang ada di kota Banjarmasin sebagaimana kota-kota lain tentu dinamika perkembangan penduduk, kemudian perkembangan kota yang sangat-sangat padat, termasuk juga upaya kita untuk memberikan kenyamanan bagi warga kota menjadi salah satu problem dan persoalan yang harus diselesaikan dengan pendekatan kearifan lokal dan juga berbasis pada teknologi informasi atau Smart City. Smart City Banjarmasin memiliki visi mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota sungai dengan The River City yang mengedepankan pelestarian kearifan lokal. Misi yang diemban diantaranya adalah meningkatkan peran sungai sebagai penggerak ekonomi kota Banjarmasin, kemudian melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien, berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, dan mewujudkan kota Banjarmasin yang modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya. Mewujudkan kota Banjarmasin yang nyaman dan berkelanjutan melalui pengelolaan wilayah yang terarah dan terpadu. Terkait dengan pembangunan kota cerdas atau Smart City di Banjarmasin, kota Banjarmasin ikut dalam gerakan menuju 100 Smart City Indonesia. Di antaranya strategi yang dilakukan adalah Smart Government, Smart Branding, Smart Living, Smart Society, Smart Economy, dan Smart Environment. Smart Gov menjadi pilar utama pembangunan Smart City Kota Banjarmasin dengan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dengan sebuah filosofi pelayanan. Jika bisa dipercepat, jangan diperlambat. Jika bisa dipermudah, jangan dipersulit. Dan jika bisa selesai hari ini, jangan ditunda sampai besok. Integrasi, data, dan juga berbagai macam problematika berbasis pada layanan kependudukan, kependidikan, kemudian juga basis kesehatan menjadi instrumen yang harus disatupadukan dalam sebuah program Smart City. Integrasi informasi dan aplikasi antar SKPD dan juga berbagai macam pelayanan publik juga harus disatupadukan dalam bingkai kolaborasi, yaitu kolaborasi pentahelik dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, kemudian masyarakat komunitas, baik warga kota, citizen ataupun netizen, kemudian juga terkait dengan peran pemerintah kota dan juga media massa. Dengan skema pentahelik ABCGM, mudah-mudahan kolaborasi menghasilkan sebuah pelayanan publik yang cepat dan murah tadi. Kemudian yang kedua, Smart Branding, terkait dengan bagaimana kota Banjarmasin memiliki sebuah brand sebagai kota 1000 sungai atau City of Thousand River. Kemudian pengelolaan pariwisata berbasis sungai. Kemudian aplikasi Naga Bungas untuk kegiatan promosi pariwisata. Kemudian branding kota yang sesuai dengan kearifan lokalnya, dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan kawasan sejarah, orientasi pariwisata berbasis sungai, dan juga mengembangkan pariwisata yang mengedepankan warisan budaya setempat. Mengembangkan infrastruktur berbasis keselamatan serta ramah anak, ramah wanita, dan juga lansia. Kemudian terkait dengan Smart Living, sebuah program kota cerdas haruslah berorientasi pada manusia, di mana kehidupan manusia harus kita ciptakan menjadi kehidupan yang nyaman. Perencanaan kota pasca pandemi haruslah mengedepankan bagaimana ruang-ruang publik menjadi tempat yang nyaman untuk interaksi warga, sehingga social distancing
pada saat pandemi harus kita hilangkan dengan memberikan ruang yang cukup, sehingga yang kita perlukan hari ini adalah physical distancing, dan ruang-ruang publik harus diperbanyak dengan memberikan kesempatan interaksi masyarakat pasca pandemi. Kemudian terkait dengan Smart Society, program Smart City haruslah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa saling berinteraksi dalam perkembangan ekonomi, kegiatan sosial, dan juga pasca pandemi untuk bidang kesehatan dan juga pendidikan. Mengembangkan creative working space guna mendukung kegiatan komunitas dan juga literasi digital, menyediakan akses hotspot di ruang terbuka publik, dan juga mengembangkan digital library, dan juga untuk pengembangan pendidikan agar anak-anak kita mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk belajar. Terkait dengan smart economy, menyusun data UMKM berbasis pada lokasi dan juga sentral-sentral kegiatan ekonomi, meningkatkan sarana distribusi perdagangan melalui akses sungai dan laut, dan revitalisasi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, serta mengembangkan wisata tepi sungai, baik yang bersifat waterfront city ataupun juga riverside, dan bekerja sama dengan UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif. Terkait dengan smart environment, meningkatkan kegiatan revitalisasi sungai bagi kehidupan masyarakat, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk lingkungan kita, mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi dengan 300 bank sampah yang tersebar di 52 kelurahan dan 1 bank sampah induk harus menjadi bagian kolaborasi untuk mereduksi timbunan sampah yang ada di Kota Banjarmasin, dan mengembangkannya untuk kemandirian ekonomi dengan sistem di TPA semi sanitary landfill, dan juga pada saatnya jika ada investor kita akan kembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang ramah lingkungan. Seluruh kegiatan Smart City ini merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, di mana poin-poin dari 17 target pencapaian SDGs yang bermula dari pengentasan kemiskinan dan tidak ada yang lapar, kemudian perbaikan sanitasi dan juga air minum, water and sanitation, kemudian terkait dengan sustainable city dan juga inclusive city. Proses transformasi digital yang dilakukan di Kota Banjarmasin diawali dengan membuat Master Plan Smart City Banjarmasin, buku 1 dan buku 2 di bawah bimbingan program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia oleh Kemenkominfo Republik Indonesia. Dan kemudian Kota Banjarmasin melalui Peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2019 menetapkan Master Plan Smart City Banjarmasin. Kemudian Master Plan tersebut di breakdown dengan berbagai macam kegiatan yang diantaranya adalah program aplikasi ELOK atau Elektronik Layanan Online Kecamatan. Kemudian aplikasi PALUI, Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi. Yang ketiga, SISINTAL, Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial. Yang keempat, SIAP, Sistem Informasi Aplikasi Perizinan. Yang kelima, aplikasi BPSC, Banjarmasin Plaza Smart City. Kemudian yang keenam, aplikasi e-lapor. Di antara contoh yang penting untuk kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan kepada seluruh warga, baik yang sifatnya aplikasi PALUI ataupun juga ELOK, di mana aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam mengajukan pembuatan surat menyurat secara online di wilayah kecamatan di Banjarmasin. Mulai dari surat keterangan tempat usaha, izin usaha mikro kecil, surat keterangan ahli waris, legalisasi permohonan izin mendirikan bangunan, kemudian rekomendasi pendirian sekolah atau PAUD, SD dan sebagainya, legalisasi proposal, dan legalisasi permohonan izin tower. Terkait dengan pemanfaatan teknologi dan data dalam mengatasi permasalahan kota, harus kita yakini bahwa keputusan berbasis data harus menjadi sebuah referensi dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah Kota Banjarmasin sangat berkepentingan untuk mengintegrasikan data BPS, angka-angka yang ada di sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, kemudian juga data yang ada di DP4, daftar pemilih di KPU, dan juga daftar Dukcapil. Sehingga
basis data yang terintegrasi menjadi penting untuk mengatasi persoalan yang ada di Kota Banjarmasin. Terkait dengan isu disabilitas, kita sudah melaksanakan program bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Kaki Kota dan dibantu oleh UNESCO, terkait dengan pendataan penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Dari situ kita bisa melihat 3.879 penyandang disabilitas ternyata terkonsentrasi hanya di 2 kelurahan. Contohnya adalah di Kelurahan Pelambuan dan di Kelurahan Kelayan Barat. Mengetahui lokasi terkait penyandang disabilitas menjadi penting untuk mengambil sebuah kebijakan yang juga ramah disabilitas. Inovasi dan kreativitas dari warga kota, para ASN, dan juga tenaga pendidikan, dunia kampus yang ada di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, masyarakat, pelaku usaha dalam membangun kota cerdas, diantaranya adalah Iwak Kota, inovasi Kampung KB Kampung Baiman, dan Kampung KB Kampung Berkualitas. Kemudian pelayanan obat dengan kopi TB. Dan juga terkait dengan isu transportasi, pemerintah Kota Banjarmasin sudah menyiapkan layanan Trans Banjarmasin yang terintegrasi dengan Trans Banjar Bakula, di mana kawasan strategis nasional yang menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh 5 kabupaten kota di sekitarnya, yaitu program Banjarmasin Bakula, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala adalah satu kesatuan manajemen transportasi, satu kesatuan untuk pengelolaan limbah sampah dengan TPA regional, kemudian juga satu kesatuan terkait dengan pengelolaan SPAM, sistem pengelolaan air minum, dan juga pemakaman. Sehingga satu kesatuan perencanaan ini menjadi penting untuk mendukung dan menopang beban Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Saat ini ada 700.000 lebih warga Kota Banjarmasin yang kemudian hilir mudik di antara kawasan hinterland tersebut beraktivitas di dalam kota, mengharuskan kita memberikan kenyamanan untuk sarana transportasi dan juga akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga layanan yang ada. Inovasi di Rumah Sakit Sultan Syuriansah terkait dengan Rastra, yaitu Rumah Sakit Ramah Disabilitas Netra, dan juga terkait dengan kemudahan masyarakat dan warga kota yang ada di bantaran sungai untuk mengakses layanan kesehatan Rumah Sakit Sultan Syuriansah Banjarmasin dengan adanya dermaga sungai dan juga ambulans sungai, sehingga warga yang ada di bantaran sungai juga terlayani dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan literasi digital di Kota Banjarmasin, dapat kami sampaikan bahwa berbagai macam inovasi yang terkait dengan literasi digital, mulai dari pendidikan, sekolah, sistem pembelajaran secara online, kemudian dari aspek pemerintahan ada penggunaan aplikasi TPP, absensi online, surat menyurat online, pelayanan publik berbasis digital, baik dalam bentuk aplikasi Siap, Sipalui, dan lain sebagainya, dan juga untuk pengelolaan website dilakukan juga pelatihan kepada sumber daya manusia yang melayaninya. Dan untuk masyarakat kita sudah menyiapkan Banjarmasin Plaza Smart City di titik yang sangat strategis, yaitu di pusat wisata Kota Banjarmasin di Siring Menara Pandang. Terkait dengan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan digital talenta di Kota Banjarmasin, diantaranya adalah bekerja sama dengan berbagai pihak, berbagai organisasi untuk melakukan pelatihan digitalisasi UMKM, pelatihan pengelolaan website, workshop literasi digital, sertifikasi digital marketing, lomba inovasi pemerintah kota tahun 2021, dan melakukan MOU dengan BPSDM Kominfo Banjarmasin untuk pengembangan SDM bidang komunikasi dan informasi. Secara keseluruhan, visi Banjarmasin sebagai kota sungai, pintu gerbang ekonomi Kalimantan dengan 3 program prioritas, yaitu
revitalisasi sungai untuk pengembangan pariwisata berbasis sungai dan transportasi sungai. Yang kedua, melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang cepat dan mudah dengan program Smart City Banjarmasin. Salam dari kota seribu sungai, City of Thousand River, Banjarmasin Smart City. Banjarmasin bisa, Banjarmasin bisa, Banjarmasin baiman. Banjarmasin barasi wan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.